Swastiastu, Pak. Assalamualaikum. Saya akan mempresentasikan seminar proposal saya. Sebelum itu, mari kita awali dengan doa terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Adi Saputra Dewa dengan NPM 2021-2220 1062. Saya akan mempresentasikan seminar proposal dengan judul Analisis Tingkat Kerusakan Jalan dengan Studi Kasus di Jalan Mayor Wiratno. Pertama kita akan masuk pada agenda presentasi, yaitu yang pertama ada pendahuluan, tinjauan pustaka dan landasan teori, dan yang terakhir ada metodologi. Termasuk pada pendahuluan, di pendahuluan terdapat latar belakang, di mana latar belakang tersebut berisikan jumlah penduduk Kabupaten Merauke sebanyak 237,20 ribu orang dengan luas yang mencapai hingga 45.013,35 km persegi, sehingga kepadatan penduduk di Kabupaten Merauke sebesar 5,41 orang per kilometer persegi. Badan Pusat Statistik Kabupaten Merauke pada tahun 2023. Dengan semakin padatnya penduduk di Merauke, maka pembangunan jalan raya juga harus dibangun dengan kondisi yang baik. Jalan raya dibangun untuk memperlancar perkembangan daerah, agar memberikan rasa yang aman dan nyaman bagi pengguna jalan. Tentu jalan raya dibangun dengan kondisi yang baik. Perawatan dan pemeliharaan jalan raya juga perlu dilakukan untuk mendukung masyarakat dalam melakukan aktivitasnya. Jalan Mayor Wiratno Merauke merupakan salah satu jalan yang memiliki kerusakan pada ruas jalannya. Tentu saja kerusakan yang terdapat pada jalan ini mengganggu kegiatan masyarakat, di mana jalan ini sebagai jalan aktivitas masyarakat sehari-hari dan juga jalan yang mengarahkan masyarakat menuju ke Pelabuhan Merauke. Dengan menganalisis kerusakan pada jalan Mayor Wiratno Merauke agar dapat menentukan apakah perlu dilakukannya perbaikan jalan pada jalan Mayor Wiratno. Kemudian kita masuk pada tujuan penelitian, di mana maksud dan tujuan dari penelitian. Tujuan penelitian diantaranya yaitu yang pertama, mengetahui kerusakan dan penyebabnya pada ruas jalan Mayor Wiratno. Dan yang kedua, cara memperbaiki kerusakan pada jalan. Kemudian terdapat manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian yang ditulis adalah yang pertama, untuk dijadikan sebagai patokan dalam memperkirakan kondisi kerusakan pada jalan dalam lalu lintas. Yang kedua, untuk memberikan masukan pada instansi mengenai perawatan dan rekonstruksi pada jalan. Kita masuk pada tinjauan pustaka dan landasan teori. Yang pertama ada tinjauan pustaka. Sini terdapat penelitian yang terdahulu dan penelitian modern, di mana penelitian terdahulu berisikan tentang jalan yang ditemukan di Mesopotamia merupakan jalan yang diperkeras pertama, diperkirakan sekitar 3.500 tahun sebelum Masehi. Kemudian pada zaman keemasan Romawi, konstruksi perkerasan jalan berkembang dengan pesat. Kemudian pada penelitian modern berisikan beberapa penelitian daripada penemu. Pertama, John Metcalfe membangun sekitar 290 km Turnpike Road atau sekarang lebih dikenal dengan jalan tol pada tahun 1765. Ia meyakini jalan yang baik memiliki fondasi yang baik. Yang kedua, penelitian dari Pierre-Marie Jerome Resagut, merupakan ilmuwan dari Prancis. Pada tahun 1775, ia menuliskan sebuah memorandum tentang metodenya, di mana lapisan batu besar ditutupi oleh lapisan batu yang lebih kecil atau kerikil. Sedangkan untuk lapisan bawah ditingkatkan daripada lapisan masa Romawi, di mana berdasarkan pada pemahaman bahwa tujuan lapisan ini untuk subbase atau base course adalah untuk mentransfer beban jalan dan lalu lintasnya ke tanah dasar atau subgrade, sambil melindungi tanah dari deformasi dengan menyebarkan bobot secara merata. Penelitian yang ketiga yaitu dari Thomas Telford, merupakan seorang surveyor dan juga insinyur. Metodenya dalam membangun jalan melibatkan penggalian parit yang besar
tempat fondasi batu yang berat didirikan. Kemudian penelitian yang keempat yaitu dari John Loudon McAdam, dikenal sebagai perancang jalan modern pertama. Ia mengembangkan bahan paving yang murah dari tanah dan batu agregat, atau lebih dikenal dengan McAdam. Kemudian berikutnya tinjauan pustaka. Pada konstruksi perkerasan jalan raya memiliki beberapa perbedaan dalam bahan pengikatnya. Antara lain yang pertama yaitu konstruksi perkerasan lentur atau flexible pavement, yaitu perkerasan yang menggunakan aspal sebagai bahan pengikat. Yang kedua, konstruksi perkerasan kaku atau rigid pavement, yaitu perkerasan yang menggunakan semen sebagai bahan pengikatnya. Yang ketiga, yaitu konstruksi perkerasan komposit atau composite pavement, yaitu perkerasan yang mengkombinasikan antara perkerasan lentur, yaitu aspal, di atas perkerasan kaku, yaitu semen. Kemudian kita masuk pada landasan teori. Di landasan teori terdapat perkerasan jalan komposit, di mana jalan komposit ini adalah perkerasan yang terdapat pada Jalan Mayor Wiratno. Perkerasan komposit merupakan gabungan konstruksi perkerasan kaku dan lapisan perkerasan lentur. Kedua jenis perkerasan ini bekerja sama dalam memikul beban lalu lintas. Untuk itu dibutuhkan adanya persyaratan ketebalan perkerasan aspal agar mempunyai kekakuan yang cukup serta dapat mencegah retak refleksi dari perkerasan beton. Retak perkerasan lentur tersebut dapat berada di atas perkerasan kaku ataupun perkerasan kaku berada di atas perkerasan lentur, menurut Sukirman pada tahun 2010. Perkerasan komposit menawarkan solusi konstruksi perkerasan yang superior dengan menggabungkan keunggulan dari perkerasan kaku dan perkerasan lentur. Struktur dan komposisi material pada perkerasan komposit memegang peran penting dalam menentukan keawetan dan fleksibilitas jalan raya. Kemudian terdapat struktur dan komposisi dari perkerasan jalan komposit atau composite pavement, yaitu struktur dasar perkerasan komposit adalah struktur dasar perkerasan komposit biasanya terdiri dari 3 lapis utama, yakni lapis permukaan, lapis fondasi, dan lapis tanah dasar. Yang pertama, lapis permukaan. Lapis permukaan ini merupakan lapisan perkerasan teratas yang berinteraksi langsung dengan lalu lintas dan kendaraan. Yang kedua, lapis fondasi, di mana lapis fondasi terletak di bawah lapis permukaan dan umumnya terbuat dari beton atau agregat. Yang ketiga, lapisan tanah dasar. Lapisan tanah dasar ini adalah lapisan dasar yang berfungsi sebagai fondasi untuk lapisan-lapisan di atasnya. Kemudian terdapat material dalam perkerasan komposit atau beton dan aspal. Perkerasan komposit secara umum terdiri dari 2 material utama, yaitu beton dan aspal. Beton biasanya digunakan dalam lapis fondasi, sementara aspal digunakan pada lapisan permukaan. Kombinasi ini memberikan kekuatan dan daya tahan beton serta fleksibilitas dan kenyamanan pada aspal. Kemudian peran dari masing-masing lapisan dalam perkerasan komposit adalah yang pertama lapisan permukaan yaitu aspal, yang kedua lapisan fondasi yaitu beton, dan yang ketiga adalah lapisan tanah dasar. Langkah-langkah dalam pembuatan perkerasan komposit adalah sebagai berikut. Sebelum konstruksi perkerasan jalan itu dibangun, perlu memperhatikan beberapa langkah-langkahnya. Langkah-langkah diantaranya adalah yang pertama persiapan dasar jalan, yang kedua pemasangan lapisan fondasi, tiga pembentukan lapisan beton, empat aplikasi lapisan aspal, dan yang kelima menyelesaikan dan pengujian. Kemudian teknik dan metode konstruksi yang digunakan pada perkerasan komposit atau composite pavement. Teknik dan metode konstruksi yang digunakan dalam pembuatan perkerasan komposit bervariasi tergantung pada spesifikasi proyek, tetapi beberapa metode umum meliputi yang pertama, pengecoran beton. Pengecoran beton ini adalah teknik yang paling umum digunakan untuk membuat lapisan beton dalam perkerasan komposit. Yang kedua, pemadatan aspal. Teknik pemadatan aspal ini melibatkan penggunaan alat-alat khusus untuk menyebarkan dan memadatkan aspal di atas lapisan beton. Yang ketiga, pengujian kualitas. Pengujian kualitas ini adalah metode yang melibatkan penggunaan berbagai teknik pengujian untuk memantau kualitas konstruksi. Ini dapat melibatkan pengujian material, speksi visual, dan atau pengujian non-destruktif. Yang keempat, pemeliharaan jalan.
Setelah perkerasan komposit itu selesai, metode pemeliharaan rutin digunakan untuk memastikan bahwa jalan tetap dalam kondisi yang baik. Ini dapat melibatkan pembersihan, pemeliharaan permukaan, dan perbaikan jika diperlukan. Kemudian kita mengklarifikasi pada kerusakan perkerasan jalan, yaitu masuk pada jenis-jenis kerusakan pada perkerasan jalan, di mana kerusakan pada perkerasan jalan diklasifikasikan dalam beberapa jenis, diantaranya yang pertama kerusakan deformasi, kedua kerusakan retak atau crack, yang ketiga kerusakan lubang atau potholes, yang keempat kerusakan retak kotak-kotak atau block cracking, yang kelima kerusakan crimping atau corrugation, yang keenam kerusakan amblas atau depression, yang ketujuh kerusakan retak pinggir atau edge cracking, yang kedelapan adalah kerusakan lubang. Kemudian kita masuk pada Surface Distress Index atau disingkat SDI. Surface Distress Index adalah skala kinerja jalan yang diperoleh dari hasil pengamatan secara visual terhadap kerusakan jalan yang terjadi di lapangan. Faktor-faktor yang menentukan penentuan besaran indeks Surface Distress Index ini adalah kondisi retak pada permukaan jalan atau total luas dan lebar retak rata-rata. Kerusakan lainnya yang terjadi atau jumlah lubang per 100 meter panjang jalan, serta bekas roda atau rating, atau disebut dengan kedalaman. Perhitungan Surface Distress Index ini dilakukan secara akumulasi berdasarkan kerusakan pada jalan, untuk kemudian dapat ditentukan kondisi jalan yang ditetapkan seperti pada tabel di bawah ini. Perhitungan Surface Distress Index dilakukan secara akumulasi berdasarkan kerusakan pada jalan, untuk kemudian dapat ditentukan kondisi jalan yang ditetapkan seperti pada tabel di bawah ini, di mana dengan kondisi jalan pada kategori baik dengan Surface Distress Index-nya adalah kurang dari 50. Kemudian dengan kondisi jalan sedang di mana Surface Distress Index-nya 50 sampai 100. Kondisi jalannya rusak ringan, Surface Distress Index-nya adalah 100 sampai 150. Kemudian dengan kondisi jalan yang rusak berat, nilai Surface Distress Index-nya adalah lebih dari 150. Kemudian metodologi perhitungan dan penelitian atau nilai Surface Distress Index. Berdasarkan metode yang digunakan, beberapa data yang digunakan untuk melakukan perhitungan nilai SDI didapatkan dari survei kondisi jalan atau SKJ atau Road Condition Survey atau disingkat dengan RCS. Survei kondisi jalan atau SKJ atau Road Condition Survey disingkat RCS. Survei kondisi jalan ini bertujuan untuk menentukan kondisi jalan pada waktu tertentu, dan survei ini tidak berhubungan dengan evaluasi kekuatan struktural dari perkerasan jalan yang dilakukan melalui survei evaluasi jalan. Kemudian proses dari pengolahan data perhitungan Surface Distress Index-nya. Analisis yang dilakukan terhadap nilai SDI adalah analisis pada proses segmentasi ruas jalan atau terkait proses pengambilan data lapangan, dan analisis sensitivitas nilai SDI. Analisis berikutnya berkaitan dengan proses segmentasi ruas jalan yang dilakukan dalam analisis sebelumnya. Analisis yang dilakukan adalah uji sensitivitas nilai SDI yang bertujuan untuk melihat perubahan yang terjadi pada nilai SDI apabila dilakukan perubahan dalam melakukan pengolahan datanya. Kemudian sensitivitas pada nilai SDI. Selain terhadap perhitungan nilai SDI, analisis dilakukan juga terhadap sensitivitas nilai SDI pada segmentasi ruas jalan. Analisis ini bertujuan untuk melihat perubahan yang terjadi pada nilai SDI apabila dilakukan perubahan panjang unit segmen ruas jalan. Dalam perhitungannya, sesuai dengan pedoman yang digunakan, interval pengambilan data dilakukan untuk setiap jarak 100 meter pada ruas jalan atau segmen jalan, sehingga dapat dikatakan bahwa untuk ruas jalan sepanjang 1 km akan terdapat 10 buah data yang diambil untuk perhitungan. Kemudian kita masuk pada halaman terakhir, yaitu metodologi penelitian, di mana metodologi penelitian ini berisikan gambaran umum pada lokasi penelitian. Yang pertama adalah metode. Metode daripada analisis penelitian ini menggunakan metode kualitatif, di mana penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif dilakukan survei atau meninjau langsung ke lapangan untuk memperoleh data.
Kemudian pada gambaran di lapangan terdapat kondisi jalan. Berdasarkan hasil pengamatan secara langsung di lapangan, kondisi fisik pada Jalan Mayor Wiratno yang dianalisis adalah dibagi dalam beberapa kategori, diantaranya masuk pada kondisi baik, kondisi sedang, dan kondisi rusak. Kemudian waktu penelitian, di mana untuk pengumpulan data ini masuk pada bulan pertama. Kemudian untuk penyusunan proposal ini masuk pada bulan pertama, bulan kedua, dan bulan ketiga. Kemudian untuk bimbingan daripada proposal ini memakan waktu 3 bulan, yaitu di mana memakan waktu bulan kedua, bulan ketiga, dan bulan keempat setelah melakukan pengumpulan data dan penyusunan proposal. Kemudian penyusunan secara keseluruhannya nih masuk pada bulan yang keempat. Kemudian yang terakhir terdapat diagram alir, di mana diagram alir ini adalah langkah-langkah penulis untuk menyelesaikan daripada penulisan seminar proposal ini. Pertama dimulai, kemudian untuk studi literatur, setelah daripada studi literatur masuk pada pengumpulan data. Pengumpulan data ini dibagi menjadi pengumpulan data primer dan pengumpulan data sekunder, di mana pengumpulan data primer ini terdapat yang pertama identifikasi jenis kerusakan, kemudian yang kedua pengukuran permukaan perkerasan kerusakan yang ada. Kemudian untuk pengumpulan data sekunder yaitu lebih kepada menggambar peta lokasi daripada gambar dari Jalan Mayor Wiratno. Kemudian kita masuk pada agenda terakhir selesai. Terima kasih Bapak.